Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, selamat sore. Apa kabar sahabat Mutiara semua? Semoga sahabat Mutiara semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya merupakan agronomis di PT Merauke Tetap Jaya untuk wilayah Bandung Barat. Kali ini saya akan menemani sahabat Mutiara di Bicara Tani episode ke-100. Nah, sahabat Mutiara, kita sudah tidak terasa nih, kita sudah mencapai ke episode yang ke-100. Semoga video-video yang kami buat dapat bermanfaat bagi sahabat Mutiara. Nah, pada episode yang ke-100 ini, saya akan ditemani oleh salah satu petani paprika yang telah sukses dan sudah tidak main-main pengalamannya. Sudah puluhan tahun berkecimpung atau membudidayakan tanaman paprika ini. Nanti kita akan gali informasinya atau rahasianya di balik kesuksesan beliau. Jadi sahabat Mutiara, barangkali video ini bisa dijadikan referensi buat bagi kita semua ya. Nah, langsung saja mungkin kita sapa beliau, petaninya. Di samping saya sudah ada. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sahabat Mutiara, di samping saya sudah ada petaninya, yaitu Bapak Haji Deden, atau lebih populernya Bapak Haji Dewa ya. Iya, Pak Haji Dewa, Pak Haji ya. Ya mungkin. Singkat. Nah, Pak Haji ini merupakan salah satu owner dari kebun Dewa Family. Iya. Dewa Family ya Pak Haji. Di lokasinya yang berada di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Pak Haji, terima kasih sudah memperkenankan kami di PT Merauke Tetap Jaya bisa berkesempatan bersilaturahmi kepada Pak Haji, dan mungkin kami dan sahabat Mutiara di rumah ingin bertanya-tanya atau ingin tahu budidaya paprika itu yang ditanam Pak Haji puluhan tahun itu gimana prospeknya gitu. Yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan itu, Pak Haji, kalau boleh tahu, Pak Haji ini menanam tanaman paprika itu sejak kapan, Pak Haji? Saya nanam paprika itu sejak tahun 97. Wah, udah cukup lama. Awal-awal kita belajar juga tanya-tanya itu kan dulu ada ada PT Joro yang di Cigugur itu. 97 itu memang masih baru saya pertama yang tanam paprika, itu pun ya kesulitan banyak sih, benihnya juga belum ada kayak gitu. 97 saya 97. Ya tentunya pengalamannya cukup luas lah di dalam budidaya paprika ini ya Pak Haji. Alhamdulillah udah lama. Mungkin boleh diceritain Pak Haji awal mula berdirinya kelompok tani Dewa Family ini, mungkin kenapa bisa menanam paprika, atau ada tawaran atau inisiatif dari Pak Haji sendiri ini? Oh iya, inisiatif ya. Sebelumnya kita juga kan petani biasa, lapangan ya, kayak tanam labu segala macam gitu. Cuman pas di tahun 97 awal itu ada kakak juga lihat di Trubus itu kan ada tanaman-tanaman hidroponik kan baru-baru tahunya di majalah-majalah itu. Terus coba-coba tanam di 97 itu. Sedikit lah, paling 300 pohonan gitu. 300 pohon. 300 pohon sama kakak. Cuman pada saat itu juga kan nutrisi juga belum tahu, belum ada, coba-coba aja gitu. Berbuah kecil pun udah terasa bahagia lah gitu. Nah, cuman mungkin tidak berhasil, belum berhasil. Karena mungkin minimnya informasi dulu itu kan. Jadi beda ceritanya kalau zamannya sekarang gitu. Beda kalau sekarang mah. Justru pas awal-awal kita juga tanya-tanyanya ada ke Bogor, ke Saung Mirwan, terus yang ada PT Joro yang di Cigugur. Nah itu dari yang
dapatnya dari Petojoro. Ternyata ada Petojoro juga yang udah tanam duluan sebelum saya gitu. Tapi tahunya kan nggak ada, pas pada udah tahu ada Petojoro nanya-nanya, dan bibihnya pun awalnya itu didapat dari Petojoro sama nutrisinya aja udah jadi. Nah, keberhasilan itu dari awal dari Petojoro 97 gitu kan. Di 97 akhir mau ke 98 kan, kalau 97 itu pasar nggak ada. Kita bawa ke Ceringin kemana kan heran kalau ada paprika segede gini, kalau awal-awal nggak ada yang beli gitu. Pas 98 ada PT Saung Mirwan gitu. Suruh tanam, dia barangnya diambil. Nah, awal dari 98 baru dari sana, setelah ada pasar lah, terutama ada pasar, terus budidayanya udah lumayan bisa lah gitu. Dan ada juga fasilitas benih dan nutrisi udah ada dari Petojoro. Jadi mungkin sudah tadi berawal dari tahun 1997 ya dimulai, dan mulai terbentuk mungkin pasarnya sekitar tahun 98-an pasar terbentuk. Nah Pak Haji, kalau untuk apa ya namanya bercocok tanam paprika itu syarat-syaratnya itu apa aja sih Pak Haji? Apakah harus ditanam di dataran tinggi, di dataran rendah, atau dataran menengah? Karena kita asumsikan ya bagi sahabat Mutiara di rumah yang menyaksikan, mungkin kita asumsikan awam terhadap budidaya paprika ini Pak Haji gitu. Ya, kalau paprika ya harus di dataran tinggi. Itu di antara 1000 sampai 1500 lah. Kayak di sinilah daerah Cisarua yang lebih bagus lagi, sudah ke daerah Lembang, seperti Cikole itu lebih bagus. Dataran tinggi yang cocok untuk paprika. Ya kalau misalkan ditanam di dataran rendah, apa aja sih Pak Haji yang menjadi pengaruhnya gitu Pak Haji? Pengaruh sangat pengaruh, pengalaman banyak juga karena orang yang dari Tangerang juga kan kita sering ketemu di dinas gitu. Terus ada orang yang Cicahem Bandung pernah, udah nggak apa-apa lah mau dicoba aja gitu. Nah, kita kan nggak ada masalah, dia benihnya beli gitu, nggak apa-apa. Tapi ternyata pas kontak buahnya juga paling ada satu, terus tanaman tumbuhnya juga kurang bagus, kecil-kecil gitu. Mungkin kalau biasa ini kan sebesar-besar gini, nah itu paling sebesar telur ayam katanya gitu. Itu memang ada pengalaman orang lain gitu, yang di dataran rendah. Kayak Bandung kan rendah ya dataran rendah, apalagi kalau daerah Purwakarta, Cikampek gitu. Ya jadi sahabat Mutiara, ketinggian tempat sama ketinggian tempatnya sama ideal suhunya juga berpengaruh ya Pak Haji? Iya, suhu berpengaruh terhadap dataran tinggi. Yang bagusnya di suhu 25 derajat. Jadi sahabat Mutiara, pengaruh terhadap ketinggian suhu itu sangat pengaruh besar ya terhadap keberhasilan bercocok media ini ya Pak Haji. Ketinggian idealnya sih berapa sih Pak Haji? Ketinggian ideal tempatnya? Ya, ketinggian tadi antara 1000 sampai 1500. Nah, jadi nggak tahu di 1000, nggak tahu di 1500, itu antara 1000 sampai 1500 bisa ditanam. Jadi 800 sudah nggak bisa. Nah, Pak Haji, kalau kita ketahui ya di Pasir Lambi ini atau di tempatnya Pak Haji itu umumnya itu tanaman paprika itu ditanam di dalam greenhouse. Ada pengalaman nggak Pak Haji antara yang ditanam di dalam greenhouse sama yang di luar konvensional biasa gitu Pak Haji? Apakah ada pengalaman sebelumnya atau memang harus di dalam greenhouse itu Pak Haji? Harus di dalam greenhouse, tapi kalau saya selalu coba di luar lapangan juga coba, ternyata jangankan di luar lapangan, sebetulnya di dalam greenhouse juga kena air hujan sedikit aja mati busuk. Nah, dicoba di luar lapangan jadi terbuka. Kalau varietas ini yang udah ditanam di dalam ruangan di GH itu nggak kuat sama matahari, nggak kuat sama hujan juga nggak kuat. Jadi intinya harus di GH, harus pakai greenhouse ya sahabat Mutiara. Jadi mungkin jadi wajib lah Pak Haji hampir wajib ya, bukan hampir wajib gitu, karena dicoba kita mati. Karena Pak Haji sendiri sudah mencobanya dan konsekuensinya ya seperti Pak Haji rasakan. Atau mungkin kalau nanti dari perusahaan benih ada yang benih khusus untuk terbuka bisa saja. Itu ada gitu. Ada benihnya mungkin yang khusus. Kayaknya gitu. Nah, untuk media tanamnya umumnya pakai apa Pak Haji? Substrat atau memang
field grade Pak Haji? Kalau media tanam pada umumnya itu arang sekam, gitu. Tapi kalau di kita ini udah dimodifikasi lagi, Pak. Soalnya arang sekam kalau di musim-musim penghujan ini, itu arang sekam itu susah. Sementara kita tanam, kalau sekarang kan pola kita udah di pola tanam, karena order yang udah ada itu harus selalu ada kan. Apalagi kayak Hokben itu kan udah 2 ton per minggu kan berat kalau tidak di pola tanamnya. Nah akhirnya kemarin itu arang sekam susah. Ada sekam bekas, kita komposkan dengan pupuk kandang gitu. Bisa sekarang yang aram sekam tok masih jalan, yang kompos juga selalu ada. Gitu. Untuk persiapan terutama di musim-musim penghujan gini, itu arang sekam susah. Jelas. Gitu. Jadi ada di arang sekam, ada sama di kompos. Ya untuk itunya apa? Untuk perlakuannya atau treatmentnya ada sterilisasi khusus atau gimana Pak? Ada. Kalau misalkan untuk di arang sekam kita kan udah nggak perlu sterilisasi lagi karena kan udah dibakar. Kalau di kompos, terutama kan itu kan sekam kita bekas, apalagi pupuk kandang. Nah, itu pakai IM, pakai itu untuk supaya cepat-cepat membusuk lah bakteri-bakteri. Jadi itu juga lama prosesnya sampai di 5 bulanan untuk dikompos. Nah untuk ukuran polybag nih Pak, ukuran polybag yang ditanam itu berapa ukurannya Pak Haji? Ukuran polybag yang pada umumnya itu 30-40. Tapi ada juga yang kalau misalkan pengen medianya lebih besar ada ke 40. Tapi rata-rata 30 sampai ada yang 35 gitu. Jadi itu nggak jadi patokan juga. Tapi kebanyakan mungkin di 30-35. 30 sampai 35. Ukuran umumnya 30-35. Nah, masing-masing per polybag itu ditanamnya berapa pokok Pak Haji? Per polybag satu tanaman. Iya. Jadi mungkin satu polybag itu satu tanaman. Dengan jarak tanam 35 jarak tanam 35 masing-masing itu ya. Nah untuk perawatan sendiri Pak Haji, untuk perawatan di kebunnya itu apa saja sih Pak Haji? Perawatan di kebun yang dari awal kita ya udah menyiram itu kan, nyiram itu kan sehari 2 kali. Nah, terus setelah itu perawatan di penyabitan rumput-rumput juga yang rumput liar ya kayak gitu, yang gulma itu, terus juga ada nanti pembelitan benang ke pohon paprika supaya naik, terus ada pewilan dan penyemprotan. Yang rutin selalu ya itu nyiram, pewiwilan sama penyemprotan itu rutin terus. Kayak bayi aja lah gitu, harus telaten kalau di paprika. Tentunya mungkin pemberian nutrisi juga. Itu penyiram itu bersama nutrisi. Bukan nyiram itu bukan air bersama nutrisi dimasukkannya. Yang 2 kali itu nutrisi itu. Itu yang lumayan modal gede. Untuk pewiwilan ya Pak Haji. Pewiwilan itu bagaimana Pak Haji? Pewiwilan itu kan ada dari umur berapa? Biasanya. Umur 1 bulan lah. 1 bulan itu udah mulai ada cagak-cagak gini kan. 1-2. Kalau di cabai Tanjung biasa kan dibiarkan. Nanti dibiarkan 2 cagak, disimpan 2 cagak. Biar bolanya itu 2 aja langsung ke atas. Nggak dibiarkan kayak cabai keriting, cabai Tanjung enggak. Jadi pewiwilan itu memisahkan dulu 2 cagak, nanti sana diwiwil terus. Nah, untuk idealnya buahnya itu berapa klaster atau berapa step aja per pohon itu Pak? Ideal berbuahnya itu 5-6 step. 5 sampai 6. Yang paling banyak di step pertama. Biasanya sampai 0,5 sampai 0,8 per pohonnya. Per pohonnya. Jadi kalau untuk produksi per pohonnya itu berapa Pak Haji produksinya? 2 kilo sampai 3 kilo dari step pertama sampai ke 6. Step ke-6 itu. Iya, kan makin tinggi produksi makin menurun. Yang paling besar produksi di buah pertama, step pertama lah gitu. Iya. Kalau untuk umurnya Pak Haji, per musim itu umur tanamannya itu bisa nyampe berapa? Umur tanaman 10 sampai 1 tahun. Tapi rata-rata di 10 bulan lah. 10 bulan. Yang bisa bagus 12 bulan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa. Hamanya udah nggak kuat untuk ditangani, dikendalikannya tripnya. Endemik ya Pak Haji ya. Karena bener. Mungkin siklus hidupnya hama itu mungkin trip terutama. Jadi nggak bisa, jadi kalau pengurusannya kan agak susah kalau udah tinggi. Gitu. Nah, sahabat Mutiara di rumah kan mungkin taunya paprika itu banyak
banyak warnanya ya Pak Haji ya. Dari mulai warna hijau, merah, kuning sama oranye gitu seperti yang sahabat Mutiara lihat di depan layar mungkin ya. Nah, ini dari beberapa warna ini apakah ada varietas khusus atau gimana Pak Haji? Oh iya, ini ada varietas khusus. Kayak ini aja ini namanya Chang nih. Nah, kalau ini namanya Denero yang kuningnya. Kalau untuk yang oranye namanya Tabor. Gitu. Semua ini varietas ini awalnya hijau dulu. Oh, hijau dulu. Kalau misalkan varietas ke merah dari hijau. Kalau varietasnya Denero ke kuning, awalnya hijau dulu di kuning. Kalau varietas Tabor hijau jadi oranye gitu. Jadi kalau hijau itu mungkin sahabat Mutiara sama aja varietasnya ya Pak Haji ya. Kalau mau panen hijau mau dari varietas manapun bisa gitu. Tapi kalau pengen panen oranye kita harus pelaknya Tabor tanamnya. Jenis itu varietasnya Tabor kalau oranye. Pak Haji panen perdana itu di umur berapa bulan Pak Haji kalau paprika ini? Panen perdana itu kalau hijau bisa di 2,5 bulan. 2,5 bulan hijau. Hijau kalau mau warna ini 3 bulanan. Kadang lebih lah kalau kita lihat suhu kayak gini lebih dari 3 bulanan. Mungkin 3 bulan, 10 hari lah gitu. Kalau kemarau bisa di 3 bulan. Kadang kurangnya tergantung ya. Jadi rata-rata 3 bulan warna, 2,5 bulan hijau. Iya. Nah, kalau tadi seperti Pak Haji bilang panen hijau itu bisa lebih cepat ya Pak Haji ya? Bisa lebih cepat dibanding dengan warna. Gitu. Karena bisa kita katakan mungkin kalau ini masih muda ya Pak Haji? Ya, bukan muda tua tapi belum matang. Belum matang gitu. Kalau mau dipanen matang nambah lagi semingguan atau 10 hari dari panen hijau. Jadi sahabat Mutiara untuk varietasnya itu ada 3 varietas ya kurang lebih kalau sekarang ya. 3 varietas. 3 varietas ada dari merah kuning oranye lah gitu. Ya hijaunya itu. Kalau hijau dari manapun bisa. Nah, dalam usaha budidaya paprika ini tentunya mungkin ada kendala ya Pak ya. Tentunya ada kendala yang harus kita perhatikan. Mungkin bagi sahabat Mutiara yang mau nanam itu pengen tahu dulu kendalanya itu apa aja ya Pak Haji? Kendala dalam berbudidaya paprika itu kendalanya apa? Kendala di budidaya paprika untuk saat ini lah, kalau dulu mah jangan dibilangin karena belum ada kendala ya. Nah, sekarang mah kendalanya itu hama. Itu terutama hama itu hama trip. Yang merusak ke paprika itu kayak belang-belang gini, coret-coret apalah. Kayak rusak, ini hitam-hitam gitu. Nah itu kendala itu paling parah nih kendala. Kayak yang rusak-rusak ini. Kalau ini kan udah super lah ini kualitasnya. Itu banyak yang kena trip, rusak. Jadi kualitasnya itu nggak bisa dipakai ke supermarket. Paling ke pasar loka kan harganya jadi nggak keruan gitu. Kalau dengan supermarket kan kita udah punya harga tetap gitu. Nah kendala itu satu di hama. Kedua kita juga kendala bisa di musim juga. Musim. Nah, kalau di musim penghujan kayak gini, umur paprika bisa jadi lebih lama. Yang tadinya bisa dipanen tadi 2,5 bulan untuk hijaunya bisa di 3 bulan. Sementara kalau order kita kan tetap aja tiap hari harus ada. Itu kena omel di musim penghujan kayak gini, produksi itu menurun. Karena mungkin faktor pendukungnya. Faktor pendukung dengan alam. Tapi mungkin itu bisa dikendalikan dengan kalau ada modal kita nanamnya aja banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan kendala di hama itu agak parah juga. Nah, kendala hama itu paling parah di musim kemarau. Jadi enaknya di musim penghujan kurang banyak hama, tapi produksi menurun karena jangka waktunya jadi panjang. Tapi di musim kemarau produksi cepat, banyak yang rusak. Itu siap-siap aja itu mah kita mengendalikannya kayak gimana bisa begitu. Ya bisa mungkin pengendaliannya bisa kalau di paprika ini, kalau di pasir langu ini biasanya penyemprotan lebih intens ya Pak. Kalau untuk musim kemarau gitu kan. Kemarau lebih rentan terhadap penyakit hama. Hama trip terutama. Aja juga kalau musim hujan ini penyakit busuk juga itu penyakit masuknya ya. Kalau trip hama. Nah, untuk penanganan atau mengendalikan hama trip itu biasanya pakai pestisida atau
Apa perlakuannya Pak Haji? Pakai pestisida gitu, pakai pestisida, terus ada juga pakai perangkap, ada perangkap kuning gitu kan, nanti yellow trap gitu ya gitu, perangkap hijau ya kuning bisa. Itu mah ada apa penambahannya, dapatlah sekitar 50% juga bisa dikendalikan sama perangkap, tapi tetap pestisida masuk juga gitu. Nggak bisa, cuman kita kalau pestisida itu kan tetap yang dianjurkan biar tidak residunya tidak tinggi dan residu yang tidak lama netap di buah gitu. Karena kita kan juga kan ke supermarket dicek juga residu di sini di dinas juga. Kalau tidak aman tidak lolos, tidak dapat sertifikat kalau tidak aman gitu. Makanya ya inti nama pestisida itu harus yang ada anjurannya. Jangan yang kalau dulu mah kan ada metamedopos dulu itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena di buah itu sampai 1 minggu belum hilang residunya. Berarti yang kalau ini kan sesuai anjuran lah ya Pak? Ya, sesuai anjuran yang ada sekarang di beredar sih masih karena kan udah diizinkan. Berarti dianjurkan kalau udah diizinkan dari pemerintah, betul ya? Kalau dulu metamedopos itu nggak ada izinnya. Nah, untuk trip sendiri Pak Haji, bahan aktif apa sih yang dipakai? Ya mungkin sahabat Mutiara di rumah kan awam lah intinya, ya bisa kita kan asumsikan awam gitu Pak terhadap budidaya paprika ini. Untuk bahan aktif itu sendiri apa sih yang direkomendasikan Pak Haji? Yang direkomendasikan untuk bahan aktif itu di Abamekin. Abamekin. Nah, yang itu juga Abamekin itu ke tanamannya juga bagus. Kalau Abamekin kan banyak di perusahaan manapun banyak yang di Abamekin itu udah dari A, dari B perusahaan itu kan udah pakai Abamekin. Ya itu tinggal mungkin yang perusahaan mana yang bisa meramu Abamekin itu lebih baik. Akhirnya bersaingnya di sana. Tapi kebanyakan Abamekin dipakai. Yang dipakai Abamekin. Jadi yang jadi salah satu kendala yang Pak Haji bilang tadi, terutama dari OPT, organisme pengganggu tanaman ya. Terus dari musim juga. Ya ada plus minus lah. Ada plus minus, kemarau plusnya apa? Ya benar. Hama pasti lebih tinggi, sedangkan hama produksi lebih cepat produksi lebih cepat. Kalau di musim penghujan mungkin hama tidak terlalu produksi yang menurun karena jangka panen dan juga selisih panen produksinya pun agak turun aja. Kalau misalkan ini bisa 2-3, mungkin di musim penghujan 1,5 sampai 2 bisa ke sana. Jadi faktor pendukungnya kalau kita bertani itu harus ada faktor pendukungnya, harus tapi kalau misalnya udah alam kita bisa juga, cuman tadi tanamannya dibanyakan gitu. Misalkan yang biasanya nanam di bulan kemarau 100.000 mungkin harus jadi 200.000 untuk menutupi order gitu. Tapi kalau tanamannya kayak petani biasa sebetulnya tidak terlalu jadi masalah, karena kapanpun nanamnya tidak tidak terbebani dengan yang udah dianjurkan sama order, misalkan harus ada selalu kan gitu. Kalau tanam petani biasa luar mah kapan aja tanamnya. Nah, Pak Haji, selanjutnya mungkin kita itu kan sudah 2,5 tahun lah. Setengah kan di kita itu di negara kita ini ada pandemi. Apakah bisnis budidaya paprika ini termasuk bisnis yang terefek atau ada efeknya gitu setelah ada pandemi ini Pak Haji? Itu mah pandemi mah kemana-mana, menjalar kemana-mana. Kita collab di tahun 2000 sampai 2001 nggak bisa bergerak. Soalnya kan order yang ke Hokabento itu 2 ton per minggu, itu jadi 250 kilo per minggu. Berapa persen? Itu kan cuma 25% yang masuk. Sementara pas tanaman kita itu udah di planning di 2 ton per minggu. Yang 1 ton 1,5 lebih itu dibuang. Nah, nggak kejual. Akhirnya di tahun 2000 di bulan 3 kan, mulai pandemi bulan 3 yang paling tinggi. 2020 di bulan 3. Nah, di bulan 3 sampai 45 itu ini nggak laku.
Sementara paprika lagi besar-besarnya, modal tetap, akhirnya ditebang. Ditebang itu sampai 10 GH. 10 GH. 10 GH sampai sekarang, GH ada yang roboh 3, terus yang baru kebetulkan jadi ada baru 4, yang lainnya masih terbengkalai juga gitu. Itu mah aku sama Covid mah berat. Terimbasnya. Sampai kita juga, aduh gimana nih, karena tiba-tiba misalkan mau tanam banyak, pasarnya juga nggak ada. Terutama mungkin Hokben itu kan besar. Pasar yang paling besar Hokben. Untuk 2 ton per minggu itu, wah, cukup besar lah ya. Karena mungkin di saat pandemi kemarin ya sahabat Mutiara, banyak aturan-aturan ya mungkin yang harus kita terapkan ya Pak Haji. Mau tidak mau kita harus mengikuti ya Pak Haji ya. Iya, terutama kan restoran mah kan tutup. Iya, itu. Sementara kalau Hokben kan restoran. Nah, jadi kalau untuk sekarang meskipun sekarang juga mungkin ada ya masih sebagian. Nah, itu sekarang Pak ini dari efek kemarin pandemi ya. Ini juga belum sepenuhnya stabil diproduksi. Kadang tiba-tiba bisa terpenuhi beberapa bulan berikutnya sekarang lah. Sekarang udah bisa tidak memenuhi 2 ton. Sekarang di 1 ton paling untuk ke Hokben itu. Jadi belum kayak dulu mah bulan apapun nggak ada yang tidak terpenuhi semua. Kalau sekarang mah ada bulan yang terpenuhi, tapi ada juga bulan yang tidak terpenuhi begitu. Efeknya masih terasa. Lah. Ya mudah-mudahan ya supaya cepat stabil aja lah Pak. Amin. Nah itulah, mudah-mudahan cepat stabil, Covidnya terus tidak ada. Nah Pak Haji, tipsnya nih bisa budidaya paprika ini kan lebih dari 20 tahun. Tentunya kan jaringan pemasarannya sudah luas ya Pak Haji. Iya. Untuk pemasarannya kemana Pak Haji? Apakah ke retail atau ke pasar lokal atau apa Pak Haji? Nah ini kan paprika ini kan ada 3 kualitas lah kalau kayak ada B, A, B sama C. Kita udah punya pasar kalau untuk yang kualitas ini kayak gini, itu udah punya ke Hero, ke Superindo sama ke Jogja Group gitu. Nah untuk ke yang B-nya nanti masuknya ke pizza sama ke Hokben. Kalau untuk C yang paling jelek ya kita dilemparnya ke pasar tradisional. Gitu. Jadi udah kalau kita tinggal tanam lah yang bagus, pasarnya udah ada gitu tadi. Nah untuk pasarnya tadi udah ada, masing-masing grade-nya udah ada ya Pak Haji. Nah untuk kontraknya itu seperti apa sih Pak Haji? Apakah dari kontinuitas pengadaan barangnya atau memang ya jelas lah kalau tadi kan grade-nya mempengaruhi grade gitu Pak. Kontraknya itu apa? Ya kontraknya kita perubahan harga itu per tahun. Per 1 tahun kita rubah lagi. Kadang yang harga yang dulu masih tetap, cuman harus ada perjanjian per tahun lagi diperbaharui lagi tiap tahun gitu. Ya, jadi mungkin sahabat Mutiara, pemasarannya tadi seperti Pak Haji bilang ini karena sangat eksklusif sekali ya Pak. Karena paprika itu kan nilai jualnya tinggi tapi modalnya juga tinggi. Jelas ya, karena mungkin di mana ada pengorbanan pasti ada. Gitu iya, tipe modal tinggi sesuai dengan harga juga gitu. Jadi mungkin Pak Haji sudah berkecimpung di budidaya paprika ini sudah 20 tahun ini, pasti sudah merasakan pasang surutnya berbisnis budidaya paprika ini ya. Dari pahit getirnya lah. Kualitas buah nih Pak Haji, kualitas buah yang diterima masing-masing itu kan tadi udah dijelaskan ya Pak Haji, dari mulai grade A, B, C gitu, masing-masingnya kan larinya kemana gitu kan. Nah, kayak yang di depan layar sahabat Mutiara lihat, mungkin ini masuknya kelas A ya, grade supermarket gitu. Kembali lagi Pak Haji ke perawatan. Untuk pemberian nutrisi ya terutama nutrisi paprika ya Pak Haji. Nutrisi paprika itu
berapa hari sekali Pak Haji? Atau kalau pemberian nutrisi itu di paprika itu sehari itu 2 kali lah. sehari 2 kali? Kecuali kalau ada cuaca kayak gini bisa 1 kali, tapi rata-rata harus 2 kali karena kalau 1 kali makanannya kurang, jadi ke paprikanya agak lembek. Dan untuk pemberian nutrisi pun kalau paprika kita ke supermarket itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan pakai ini tiba-tiba ganti lah gitu. Harus yang kalau misalkan sahabat Merauke ini ya kita pakainya dari Merauke Tetap Jaya gitu. Karena memang itu yang dipakai, cuman kita yang mentahnya diramu sama kita untuk komposisinya gitu. Oh, jadi sahabat Mutiara, Pak Haji ini atau di kelompok Dewa Family ini Pak Haji menggunakan nutrisinya yang water soluble ya, hidroponik grade ya Pak ya. Ya seperti Kalni, Kalni, MG, KH kayak gitu, ini MKP kayak gitu ya, komplit lah sampai berapa 4 macam. Belum ada mikro sama EDTA-nya juga yang mikro terus masuk juga pakai, Pak Haji. Itu semua bahan-bahan ngambilnya dari Merauke. Ya. Alhamdulillah tuh dari Merauke, cuman bentar nih. Kalau bisa ada masukan dari sekarang ya ngobrol. Karena kita kan sebagai petani, kalau kita ke petani itu kan sampai ada 3 bulan baru panen, baru masuk barang. Bisalah jangan cash gitu. Kalau itu auranya sama kalau mudah-mudahan kedengar kan sama manajemen kan gitu. Itu untuk kita aja itu bisa seminggu 2 ton. Seminggu 2 ton ya. Iya, pemakaian. Ya. Gitu. Sebelumnya Pak Haji kan pasti sebelum Pak Haji meracik nutrisi sendiri, pasti Pak Haji mungkin beli nutrisi jadi ya. Nah, apakah ada perbedaan Pak Haji antara yang Pak Haji dulu sebelum ngeracik sendiri sama yang meracik sendiri? Tentunya dari apa ya, dari pengeluaran Pak Haji. Pengeluaran juga dari kualitas Pak. Kalau dapat beli kita monoton dengan kadar yang diterapkan itu kan dari dia tidak tahu. Tapi kalau kita ada kekurangan di tanaman, ini kurang ini nih. Untuk yang minggu depannya mesti ditambah apa, dikurangnya apa gitu. Terus jadi kita lebih ke mengolah nutrisi itu nggak monoton gitu. Jadi enak lah kalau ada bahan bakunya. Ada ini ya, ada apa namanya, ada tuning-tuningnya gitu Pak Haji. Kadang kan ini kurang, atau katanya ada yang kurang MG, ditaikkan lagi MG-nya gitu. Ya karena mungkin yang salah satunya mungkin Pak Haji mengejar kualitas ya Pak Haji. Betul. Kualitas buah terutama ya, karena kita panen itu buahnya Pak Haji ya. Buahnya. Nah, seperti Pak Haji bilang, sahabat Mutiara, Pak Haji sendiri meracik nutrisi itu sebelumnya beli nutrisinya jadi. Nah, sejauh ini alhamdulillah Pak Haji bisa meracik nutrisinya sendiri dan bahan-bahannya dari Merauke semua. Jaya. Nah, begitu Pak Haji. Nah, untuk tentunya untuk ningkatin kualitas buahnya itu kan faktor utamanya dari pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi dan perawatan. Saling menunjang lah. Tapi ya hampir semuanya jadi inti juga gitu. Kalau tidak dirawat juga jelek. Tapi kalau tidak dikasih nutrisi yang benar juga tidak menghasilkan yang baik. Nah, berbicara prospek nih Pak Haji, prospek paprika ini 5 tahun sampai ke 10 tahun gimana nih Pak Haji prospeknya? Ke depan. Dari sini sekarang apakah ada peluang bagus atau gimana? Itu mah kalau menurut saya gitu, dan apalagi kalau yang lagi dijalani sama saya sekarang gitu. Ya itu yang tadi untuk ke Hokben aja udah 2,5 ton. Terus kalau sekarang kalau misalkan ada lagi orang kemarin lagi pandemik gitu, ada orang Korea sama temannya yang di Jakarta itu minta ekspor langsung ke sana. Itu mah sangat sebetulnya untuk kita masih sangat menjanjikan. Untuk kedepannya 5 tahun 10 tahun mungkin berapa tahun ke depannya udah makanya kita punya anak ya udahlah di sini gitu. Karena kedepannya ini harus mesti dikelola dengan manajemennya harus lebih baik ya, Pak. Manajemen di kantor juga manajemen di lapangan juga sebetulnya. Prospek sangat bagus. Nah, kita punya tanaman banyak, ada yang nyerap untuk petani-petani lokal itu terbantu dengan kita kan nggak dijual di lokal. Nah itu
sangat menguntungkan juga buat yang petani lokal. Yang maksudnya lokal itu kan tanamannya punya 5.000 atau 6.000 dijual ke pasar. Iya. Kalau dulu kan sering drop karena kita banyak, kita juga ikut-ikut ke pasar kan, iya. sampai harganya 2.000 3.000. Iya. Kalau sekarang kan kita ngejual ke pasar cuman yang TO-nya aja. Gitu. Jadi jangan takut untuk yang lokal pun kalau mau tanam paprika. Jadi kita kurang bisa beli juga. Iya. Jadi sahabat Mutiara, tidak terasa nih Pak Haji, Iya. kita ngobrol berbincang-bincang mungkin udah sekitar 30 menitan Ada Pak ya? Haji ya. Siap. Tentunya banyak pengalaman atau ilmu dari Pak Haji ya. Amin, Pengalaman alhamdulillah. dari Pak Haji buat bagi sahabat Mutiara yang tentunya yang baru mulai berbudidaya paprika Pak Haji. Iya. Nah, terima kasih banyak waktunya Pak Haji. Jadi kesimpulannya sahabat Mutiara, tanaman paprika ini menurut Pak Haji adalah tanaman yang eksklusif ya Pak Haji. Iya. Ya dulu mungkin paprika ini Pak Haji bisa jual ke ekspor Pak Haji ya. Dulu sebelum pandemi. Ya. Nah, setelah adanya pandemi mungkin Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada Kurang. ya. Jadi Buat lokal aja udah masih kurang gitu Pak. iya. Dan tentunya mungkin prospek kedepannya tanaman paprika ini atau budidaya paprika ini sangat cerah lah Pak Haji ya. Sangat bagus sehingga mungkin video ini bisa jadikan referensi buat sahabat Mutiara di rumah yang baru mulai menanam paprika. Kesimpulannya segitu ya, mungkin terima kasih banyak Pak Haji waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi sahabat Mutiara yang nonton di rumah, telah menyaksikan video Bicara Tani kali ini yang ke-100 bersama Pak Haji Deden, atau lebih populernya Pak Haji Dewa. Pak Haji Itu bukan Dewa. Deden Wahyu, Deden jadi Wahyu, singkatan Dewa. dari Dewa. Nah, semoga bisa bermanfaat terutama bagi petani yang ingin memulai usaha budidaya tanaman paprika ini. Bagi sahabat Mutiara yang penasaran dan ingin bertanya, bisa diketik di kolom komentar sahabat Mutiara semua. Serta jangan lupa bagikan ke sosial media sahabat Mutiara lainnya, ya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa subscribe channel kami NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Untuk media sosial kami lainnya juga dapat sahabat Mutiara cek ya, seperti di Instagram, Facebook, dan TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di Bicara Tani episode berikutnya. Salam Mutiara. Salam Mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Sanggup membuat hasil panen melimpah. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Pupuk Mutiara, khasiatnya sungguh hebat. Ingin hasil panen melimpah? Pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke.